Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya jualah kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menunaikan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Nabi yang diutus sebagai uswatun hasanah, pemberi contoh teladan yang baik buat kita semuanya. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah mujahidin yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Terjemahannya kurang lebih demikian. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah engkau selalu bersama-sama dengan orang-orang yang jujur. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut di atas, seakan-akan Allah memberikan warning kepada kita atau mewanti-wanti kita, jangan sampai dalam kehidupan kita ini kita bergaul, berserikat, berkumpul dan bekerja sama dengan orang-orang yang tidak jujur, sehingga Allah memberikan penekanan, wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah selalu bersama-sama dengan orang-orang yang jujur. Kenapa saya katakan demikian? Karena boleh jadi orang yang tadinya jujur, dia adalah petani yang jujur, pedagang atau pengusaha yang jujur, politikus yang jujur, birokrat yang jujur. Akan tetapi ketika dia mau bergaul, bekerja sama, berserikat, berkumpul dengan orang-orang yang tidak jujur, dikhawatirkan bahwa orang yang jujur tadi dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun berganti tahun, dia akan ikut-ikutan untuk tidak jujur lagi. Kenapa itu terjadi? Karena ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia dipengaruhi oleh orang yang diajak bekerja sama, yang diajak bergaul, yang diajak berserikat tadi untuk melakukan ketidakjujuran. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kemungkinan dia dipaksa untuk ikut, terlibat melakukan ketidakjujuran itu.
Makanya disinilah pentingnya penekanan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, agar dalam hidup kita ini hendaknya kita selalu bergaul, berserikat dan bekerja sama dengan orang-orang yang senantiasa jujur. Saya teringat dengan pesan orang tua saya ketika pamit di kampung untuk pergi ke Makassar melanjutkan kuliah. Apa pesan orang tua saya dalam bahasa Indonesia? Wahai anakku, apabila engkau berteman dengan orang yang jujur, maka kamu akan menjadi orang yang jujur. Apabila engkau berteman dengan orang pembohong, maka kamu juga akan menjadi pembohong. Kalau kamu berteman dengan pejabat, tidak menutup kemungkinan suatu saat engkau akan jadi pejabat. Kalau kau berteman dengan kiai, ustadz, tidak menutup kemungkinan bahwa kamu juga akan menjadi kiai, menjadi ustadz. Pesan orang tua saya ini baru saya temukan maknanya setelah saya membaca ayat ini, bahwa ternyata pesan orang tua saya itu ada dasarnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya bacakan tadi. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah mujahidin yang sama berbahagia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, Inna sidqa yahdi ilal birri, wa inna yahdi ilal jannati, wa inna rajul yahduka hatta yaktuba indallahi sadiqa. Barang siapa yang selalu berbuat jujur dalam hidupnya, ilal birri, maka itu akan mengantarkan dia kepada kehidupan yang lebih baik. Artinya, kalau orang selalu berbuat jujur, maka hidupnya akan baik. Yang kedua, wa inna yahdi ilal jannati. Barang siapa yang selalu berbuat jujur, kata Rasulullah, ilal jannah, maka kejujurannya itu akan mengantarkan dia ke dalam surga. Jadi hidupnya sudah baik, karirnya baik, dia sejahtera, tetapi dia juga masuk ke dalam surga. Wa inna rajul yahduka hatta yaktuba indallahi sadiqa. Barang siapa yang selalu berbuat jujur, kata Rasulullah, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang jujur. Dia akan terjaga harga diri, martabat dan kehormatannya, terjaga nama baiknya. Jadi orang yang selalu berbuat jujur itu, nama baik, harga diri, martabat dan kehormatannya akan terjaga. Sebaliknya, orang yang selalu berbohong, dia tidak jujur dalam hidupnya, maka harga diri, martabat dan kehormatannya akan mudah sekali jatuh dan dijatuhkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah mujahidin yang sama-sama berbahagia. Oleh karena itu, intinya apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, marilah kita berhati-hati dalam pergaulan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita bergaul, berteman, berkumpul, berserikat, bekerja sama dengan orang-orang yang tidak jujur. Karena apabila itu kita lakukan, maka ada kemungkinan suatu saat kita akan dipengaruhi, bahkan dipaksa untuk melakukan ketidakjujuran. Agar kita tetap jujur dalam hidup ini, baik jujur dalam cara berpikir kita, jujur dalam ucapan kita, serta jujur dalam perbuatan kita, maka marilah kita selalu bersama-sama dengan orang-orang yang jujur dalam hidupnya. Secara sedemikianlah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama kepada diri pribadi saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.